Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Setelah mencatat data pasien tersebut yang ternyata bernama Said dan beristirahat beberapa saat, Claudi mengizinkan pemuda itu pulang. Sebelumnya ia mengingatkan agar jangan terlalu banyak beraktivitas, bahkan lebih baik beristirahat total. Dalam hati pemuda itu, entah kenapa saat ini dia masih terus berharap dirawat di sini dan berkata, "Bu dokter, apa nggak sebaiknya aku dirawat inap di sini?" Tanyanya lembut seolah memohon karena tidak ingin dirawat di rumah agar bisa agak lama bersama sang dokter. Mendengar permintaan itu, teman-temannya saling pandang karena merasa heran. Sebab biasanya Said paling anti berhubungan dengan medis. Tapi akhirnya mereka paham dan manggut-manggut. Padahal kemarin dia menganggap para pemuda yang pura-pura sakit agar bisa berkenalan dengan si dokter cantik ini Nora. Sekarang malah dia yang ingin selalu berada di sampingnya. Malah tambah Nora. Baiklah kalau begitu, tapi harus ada yang menjagamu di sini, kata Claudi sambil melihat teman-teman pemuda itu. Dengan serempak mereka berkata, "Aku bersedia." Mendengar itu, Claudi tertawa dan berkata, "Ternyata teman-temanmu sangat menyayangimu." Para pemuda, tapi Said paham kenapa mereka bersedia. Bu dokter mah gak peka, batinnya, bibirnya cemberut memikirkan itu. Apa dokter ini tidak tertarik padanya walau sedikit pun? Padahal gadis-gadis di desa ini mengidolakan dirinya. Tapi dokter ini bersikap sangat santai padanya. Said memang tampan. Bahkan jika dibandingkan dengan Pak Kades ganteng pun, ia tak kalah tampan. Walaupun sikapnya yang pemarah dan arogan tidak membuatnya dijauhi wanita. Karena dia tidak pernah kasar pada wanita. Inilah yang membuat para gadis menyukainya. Meskipun dia tidak suka menggoda mereka, terlebih dia mudah emosi dan susah untuk menerima nasihat seseorang. Tadi malam emosinya benar-benar terpancing dan dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Tapi dia tidak menyesal. Berkat kejadian ini, dia bisa berkenalan dengan dokter cantik ini. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin ya dia terluka? Batinnya berpikir nakal. "Bu dokter, aku merasa demam," katanya pelan. Claudi kaget dan segera memegang kening dan leher pemuda itu. Dia juga agak cemas kalau luka pemuda tadi terinfeksi. Tapi dia tidak merasakan dahi dan leher pemuda itu panas. Pemuda itu tersenyum lembut menatap para dokter cantik ini. Meski tanpa riasan, dia tetap terlihat manis. Tanpa sengaja, Claudi memperhatikan wajah pemuda tadi. Dia terlihat melihat senyuman dan tatapan pemuda itu, dan tahu kalau dia sedang dikerjai. "Kau mengerjaiku, apa mau kuusir pulang?" katanya marah. "Tidak, kata pemuda itu sambil tertawa. "Aku tidak mengerjaimu, maafkan aku," sambungnya lagi, masih tetap tersenyum. "Tapi menggodamu," batinnya. Teman-temannya yang lain tambah heran. Sejak kapan Said bisa menggoda wanita? Biasanya wanita yang mendekatinya, tapi saat ini malah dia yang bersikap usil. Tak lama kemudian sebuah mobil berhenti di depan pustu ini. Sepasang orang tua keluar dari wajah yang cemas. Dengan wajah yang cemas, semua pemuda itu serentak berdiri. Wajah mereka sedikit gelisah karena takut diomeli oleh kedua orang tua itu. "Mana Said?" tanya ibu itu dengan nada cemas. "Di dalam, Bu," jawab salah seorang pemuda. Ibu itu bergegas ke dalam. Sesampai di dalam, dia langsung mengomeli putranya. Said hanya diam ketakutan seperti kucing yang dibawakan lidi. Teman-temannya tersenyum dalam hati dan berpikir the power of emak-emak. Sejak dulu Said memang tidak berkutik.
menghadapi ibunya. Ibunya adalah satu-satunya orang yang bisa memarahinya. Setelah itu, ibu itu menghadap pada Claudie. "Bu dokter, bagaimana keadaan anak saya?" tanyanya cemas. "Untuk sekarang, sudah tidak apa-apa, Bu, tapi harus beristirahat. Jangan terlalu banyak bergerak. Lukanya cukup besar, jadi untuk beberapa hari ini harus benar-benar dipantau." Tapi Said boleh. Claudie hendak mengatakan sudah boleh dibawa pulang dan beristirahat di rumah. Tapi perkataannya langsung dipotong Said. "Untuk beberapa hari aku harus dirawat di sini, Bu," sambungnya spontan. "Apa?" kata Claudie, yang tidak menyangka ternyata pria ini benar-benar ingin dirawat di sini. "Tapi kalau di rumah juga nggak apa-apa kok, Bu, asalkan benar-benar dipantau agar tidak bertambah parah," sambung Claudie. "Nggak apa-apa, Bu dokter, di sini aja. Biar ibu yang jaga di sini," kata ibu itu. Pembicaraan mereka terdengar keluar. Maklum, ruangan ini tidak terlalu luas, jadi percakapan di dalam terdengar keluar. Mendengar itu, pemuda yang berada di luar menghembuskan napas kecewa karena kesempatan mereka berada di sini digantikan oleh sang ibu. Lain halnya dengan Said. Dia bersorak gembira di dalam hatinya. Andaikan dia sanggup dan tidak malu, pasti dia akan bersorak sambil melompat kegirangan. Detik berganti menit, menit berganti jam, tanpa terasa hari sudah menjelang sore. Ternyata hari berlalu begitu cepat. Mungkin karena perasaannya yang senang sehingga dia tidak merasa bosan. Dokter cantik yang sibuk ini adalah pemandangan yang sangat menyenangkan baginya. Tak berapa lama kemudian, sebuah mobil Toyota Hilux berhenti di depan pintu tersebut. Seorang pria yang berpakaian rapi keluar dari dalam mobil tersebut. Dia berjalan ke bak belakang dan menurunkan sebuah sepeda, kemungkinan berjalan masuk ke pustu tersebut. Melihat seseorang yang sedang duduk di ruang tunggu, dia berkata, "Bibi sedang apa di sini? Siapa yang sakit?" tanyanya penasaran. "Itu adikmu, Said. Semalam dia berkelahi dan sekarang kakinya dijahit," kata bibi itu kesal. Pemuda itu bergegas masuk ke dalam dan melihat seorang pria yang terbaring di tempat tidur dan paha kirinya yang diperban. Wajah pemuda itu tampak cerah, tidak seperti sedang tersiksa karena sakitnya. "Kau kenapa?" tanya pria tadi sambil mengernyitkan keningnya. "Biasa mas, anak muda," katanya sambil nyengir. "Biasa katamu. Anak muda seharusnya berpikir untuk masa depannya, bukan bikin huru-hara kayak gini. Lagi pula, sekarang kan masih hari Jumat, kenapa kau tidak berada di kosmu? Apa kau tidak sekolah? Sudah berapa lama kau bolos? Mau jadi apa kamu nanti? Mau jadi suaminya Bu Dokter?" Jawabnya singkat. "Apa?" kata pria itu kaget, tak menyangka itu akan keluar dari mulut adiknya. Mendengar ada percakapan di tempat pasien, Claudie keluar dan ternyata Bayu telah ada di sana dengan wajah kesal yang sedang menatap Said. "Mas Bayu, kapan datang?" tanyanya lembut. Wajah Bayu seketika melembut mendengar suara Claudie. "Aku mengantarkan sepedamu." "Oh ya Claudie, apa bocah ini merepotkanmu?" tanyanya lagi. Tunggu, Mas Bayu?" Claudie panggilannya akrab banget. "Kok bisa kenal? Aku ditikung," katanya kecewa. "Apanya yang ditikung? Jangan bicara macam-macam," kata Bayu kesal. Melihat Bayu yang kesal, Claudie tertawa. Ternyata cowok kaku ini punya ekspresi juga, batinnya. "Pak tua, pulang sana, suasana hatiku jadi kacau," kata Said kesal. "Apa katamu?" Tapi belum sempat Bayu melanjut perkataannya, Said sudah berteriak sambil memegang kupingnya. Sebuah tangan menempel di sana. "Dasar bocah edan, kamu mau pulang sekarang? Sepertinya kamu sudah sembuh kan?" Dinasehati malah membantah, kata ibunya kesal sambil menjewer kupingnya.
Aduh, Bu, sakit. Ibu kapan masuknya sih? Nggak bilang-bilang, tahu-tahu tangan dan nempel di kuping, katanya cemberut sambil mengusap telinganya. Paman mana, Bi? Bayu sengaja mengalihkan perhatian bibinya agar Said tidak terlalu menderita, karena dia tahu kalau bibinya sudah marah, maka akan mengomel dalam waktu yang lama. Sudah pulang siang tadi, jawab bibinya. Bibi, biar saya yang menjaganya malam ini. Bibi istirahat saja di rumah. Bibi akan kuantar pulang ya, katanya lagi. Apa kamu tidak lelah? Tanya bibinya. Gak apa-apa, Bi, besok libur, jadi gak terlalu lelah, kata Bayu. Baiklah kalau begitu, kata bibinya. Mendengar itu, Said malah cemberut. Melihat keakraban mereka, pasti dia nanti cuma akan jadi kambing congek malam ini. Bersambung, thank you for watching.